Orang tua zaman dulu selalu berpesan, kalau kamu mendengar suara orang yang kamu kenal memanggil namamu lewat jam 12 malam, jangan pernah dijawab. Apalagi kalau suara itu mirip dengan suara anak atau suamimu sendiri. Karena bisa jadi yang berdiri di balik pintu itu bukan lagi manusia. Kisah ini dialami oleh Bu Rahma 2 tahun yang lalu. Malam itu, jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah mendadak sunyi senyap. Entah kenapa, suara jangkrik di luar rumah yang tadinya ramai, tiba-tiba hilang begitu saja. Suami Bu Rahma belum pulang karena harus lembur di kantor. Di rumah besar itu, dia hanya berdua dengan Doni, anak laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun. Doni sudah tidur pulas di kamarnya sejak jam 9 malam. Bu Rahma yang belum bisa tidur, memilih duduk di ruang tengah sambil bermain ponsel. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Bu Rahma mengernyitkan dahi. Suaminya punya kunci cadangan. Biasanya langsung masuk tanpa mengetuk. Belum sempat dia berdiri, sebuah suara terdengar dari balik pintu. "Ibu, buka pintunya, Bu. Doni kedinginan di luar." Bu Rahma tersentak. Suara itu cempreng, manja, dan sangat persis dengan suara Doni. Insting seorang ibu membuat Bu Rahma hampir melangkah lebar untuk membuka pintu. Tapi baru 3 langkah berjalan, bulu kuduknya mendadak berdiri tegang. Jantungnya berdetak sangat kencang. Dia baru ingat sesuatu. Doni kan sudah tidur di kamarnya. Dengan tangan gemetar, Bu Rahma berjalan perlahan, menyusuri lorong rumah yang gelap. Dia mengintip ke dalam kamar Doni yang pintunya sedikit terbuka. Di bawah temaram lampu tidur, Bu Rahma melihat Doni sedang tidur mendengkur, memeluk gulingnya erat-erat. Lalu, suara siapa yang ada di depan pintu tadi? Di saat yang sama, suara di depan pintu itu kembali memanggil. Tapi kali ini, suaranya berubah menjadi parau, berat, dan disusul suara tawa melengking yang perlahan berjalan menjauh ke arah kebun kosong di samping rumah. Bu Rahma hanya bisa mengunci kamar Doni dari dalam sambil menangis ketakutan sampai pagi tiba. "Jadi, saya ingatkan sekali lagi, kalau malam ini namamu dipanggil, pastikan dulu di mana posisi orang yang kamu sayangi. Jika teror di tengah malam begitu mencekam, jangan lupakan waktu di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi paling tipis. Waktu maghrib. Orang tua kita tidak pernah bercanda saat melarang kita berada di luar rumah ketika langit mulai memerah. Karena yang terlambat pulang, posisinya bisa digantikan oleh sesuatu yang lain." Ini adalah cerita tentang Rian, seorang remaja yang menganggap larangan maghrib hanyalah mitos kuno belaka. Sore itu, Rian dan teman-temannya asyik bermain sepak bola di lapangan dekat area pemakaman desa sampai lupa waktu. Matahari sudah tenggelam dan suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid. Teman-teman Rian langsung bubar dan berlari pulang ketakutan. Tapi Rian hanya tertawa melihat kepanikan mereka. Suasana jalanan sangat sepi. Hanya ada embusan angin sore yang terasa sangat dingin menyentuh tengkuknya. Di tengah jalan, Rian melihat ada seorang anak kecil berdiri membelakanginya di bawah pohon bambu. Anak itu mengenakan baju yang sama persis dengan baju sepak bola yang dipakai Ryan. "Lu belum pulang juga?" tanya Rian sambil menepuk pundak anak itu. Anak itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan tanpa berbalik karena mengira itu adalah salah satu temannya yang tertinggal. Rian mengajaknya berjalan bersama. Sepanjang jalan, anak itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Langkah kakinya sangat ringan, bahkan hampir tidak terdengar
menyentuh tanah. Begitu sampai di depan pagar rumah Ryan, lampu teras rumahnya mendadak berkedip-kedip lalu mati. Ibu Ryan membuka pintu depan dengan wajah pucat pasi. Sang ibu tidak melihat ke arah Ryan, melainkan menatap tajam ke arah anak kecil di samping Ryan. Dengan suara bergetar, ibunya berbisik, "Ryan, siapa yang kamu ajak pulang itu?" Ryan menoleh ke sampingnya. Tepat saat itu, anak kecil itu perlahan memutar kepalanya 180 derajat ke belakang. Wajahnya hancur, matanya hitam legam, dan dia tersenyum sangat lebar hingga merobek pipinya sendiri. Ryan berteriak histeris dan langsung pingsan di tempat. Seminggu setelah kejadian itu, Ryan terus mengigau ketakutan setiap kali mendengar suara azan maghrib. Ingat, maghrib itu adalah batas. Jangan biarkan dirimu menjadi mangsa berikutnya.